Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Umi Liasari dari kelas R009 Akuntansi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibahas pada mata kuliah akuntansi syariah. Yang pada kali ini saya akan membahas materi tentang sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Baiklah, langsung saja kita akan memasuki materi sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Nah, materi pertama yang akan kita bahas adalah sejarah akuntansi syariah. Nah, sejarah akuntansi syariah ini tidak terlepas dari sesuatu yang mendorong. Nah, yang mendorong ataupun yang menjadi landasan berkembangnya sejarah akuntansi syariah itu yang pertama yaitu kewajiban mencatat transaksi non tunai dan yang kedua kewajiban mengeluarkan zakat. Nah, sejarah lahirnya ilmu akuntansi syariah itu tidak terlepas dari perkembangan Islam. Kewajiban mencatat non tunai seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Nah, ini mendorong umat Islam untuk peduli terhadap pencatatan dan menimbulkan tradisi pencatatan di kalangan umat waktu itu. Nah, dan hal ini merupakan salah satu faktor yang mendorong kerjasama yang terjadi di antara umat tersebut. Nah, begitu juga dengan kewajiban mengeluarkan zakat. Ini mendorong pemerintah membuat laporan pertanggungjawaban periodik terhadap Baitul Mal yang mereka kelola. Begitu juga dengan pengusaha-pengusaha muslim pada waktu itu mengklasifikasikan hartanya sesuai ketentuan zakat dan membayar zakatnya jika telah memenuhi ketentuan nisab dan haul. Nah, sejak abad ke-8, bangsa Arab itu berlayar sepanjang pantai Arabi dan India sehingga di Itali singgah di Italia dan menjual barang dagangan yang mewah yang tidak diproduksi oleh Eropa waktu itu. Nah, sejarah membuktikan bahwa ilmu akuntansi telah lama dipraktekkan dalam dunia Islam, seperti istilah jurnal telah lebih dahulu digunakan pada zaman Khalifah Islam dengan istilah jarida. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemikiran akuntansi syariah. Nah, dalam perjalanannya, pengembangan akuntansi syariah itu terbagi ke dalam dua arus aliran pemikiran, yaitu aliran filosofi teoritis dan aliran praktis. Nah, aliran pemikiran akuntansi syariah filosofis teoritis adalah aliran pemikiran yang mencoba dan berusaha untuk melahirkan teori-teori akuntansi yang lahir dari ajaran Islam tanpa adanya campuran pemahaman dari akuntansi konvensional. Nah, sedangkan akuntansi syariah praktis adalah praktik akuntansi pada lembaga keuangan syariah. Kehadiran lembaga keuangan syariah menuntut hadirnya metode pencatatan untuk transaksi-transaksi syariah pada lembaga keuangan syariah. Nah, perkembangan akuntansi syariah praktis akan selalu maju dari akuntansi syariah filosofis teoritis karena merupakan kebutuhan industri. Nah, sehingga kajian-kajian akuntansi syariah yang praktis lebih banyak dan lebih diminati. Nah, perkembangannya menyesuaikan dengan perkembangan bisnis syariah juga. Selanjutnya yaitu perkembangan awal akuntansi. Nah, penemuan metode baru dalam akuntansi senantiasa mengalami penyesuaian dengan kondisi setempat. Nah, sehingga dalam perkembangan selanjutnya ilmu akuntansi lebih cenderung menjadi bagian dari ilmu sosial, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena keadaan masyarakat dengan lingkungannya yang bersifat relatif. Nah, akuntansi yang kita kenal sekarang diklaim berkembang dari peradaban barat, yaitu sejak Lucius Pacioli. Nah, padahal apabila dilihat secara mendalam dari proses lahir dan berkembangnya terlihat jelas pengaruh keadaan masyarakat atau peradaban sebelumnya baik Yunani maupun Arab Islam. Nah, sejarah membuktikan bahwa ilmu akuntansi telah dipraktekkan dalam dunia Islam, seperti istilah jurnal yang dahulu dikenal dengan kata zornal telah lebih dahulu digunakan pada zaman Khalifah Islam dengan istilah jarida. Nah, untuk buku catatan keuangan,
Terus dapat disimpulkan bahwa ternyata Islam lebih dahulu mengenal sistem akuntansi karena Al-Quran telah diturunkan pada tahun 610 Masehi, yakni 800 tahun lebih dahulu dari Luca Pacioli yang menerbitkan bukunya pada tahun 1494. Baik, kita akan masuk ke sejarah akuntansi. Nah, sejarah awal akuntansi dimulai sejak manusia mengenal hitungan uang dan menggunakan catatan. Nah, pada abad ke-14, perhitungan rugi laba telah dilakukan oleh pedagang-pedagang Genoa dengan cara menghitung harta yang ada pada akhir suatu pelayaran dan dibandingkan dengan pada saat mereka berangkat. Nah, tonggak sejarah akuntansi dimulai pada tahun 1494 pada saat Luca Pacioli menerbitkan buku Ilmu Pasti. Nah, dalam buku itu terdapat satu bab yang berisi cara-cara pembukuan menurut catatan berpasangan atau double bookkeeping. Perkembangan akuntansi syariah itu terbagi menjadi beberapa periode, yaitu zaman awal perkembangan Islam, zaman 4 khalifah, dan ada beberapa prosedur dan istilah yang digunakan dalam perkembangan Islam. Baiklah, kita akan membahas satu persatu dari periode perkembangan akuntansi tersebut. Yang pertama yaitu zaman awal perkembangan Islam. Nah, sejarah membuktikan bahwa ilmu akuntansi telah lama dipraktekkan dalam dunia Islam seperti yang telah saya jelaskan, yaitu karena terdapat di dalam Al-Quran yang lebih dulu ada ketimbang dari buku yang diterbitkan oleh Luca Pacioli. Nah, terus perkembangan akuntansi syariah juga kan sudah saya sebutkan di atas, didasarkan pada kewajiban untuk mencatat transaksi non tunai, dan perkembangan akuntansi syariah juga sangat pesat dikarenakan adanya kewajiban bagi umat untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, gara-gara hal tersebut pada abad ke-7 Rasulullah SAW mendirikan Baitul Mal untuk menampung semua zakat yang dibayarkan oleh pengusaha-pengusaha waktu itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas pada zaman 4 khalifah. Yang pertama yaitu zaman Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada masa pemerintahan Abu Bakar, pengelolaan Baitul Mal masih sangat sederhana, di mana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang sehingga hampir tidak pernah ada sisa. Nah, selanjutnya itu pada zaman Umar bin Khattab. Nah, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab sudah dikenal dengan istilah diwan, yaitu tempat di mana pelaksana duduk, bekerja, dan di mana akuntansi dicatat dan disimpan yang berfungsi untuk mengurusi pembayaran gaji. Nah, Khalifah Umar menunjukkan bahwa akuntansi berkembang dari suatu lokasi ke lokasi lain sebagai akibat dari hubungan antar masyarakat. Nah, selain itu Baitul Mal sudah diputuskan di daerah taklukan Islam. Nah, selanjutnya itu pada zaman Utsman bin Affan. Nah, pada masa pemerintahan Khalifah Utsman memperkenalkan tentang istilah kitabat al-rasul wasir, yaitu berarti memelihara pencatatan rahasia. Dalam hal pengawasan, pelaksanaan agama dan moral lebih difokuskan kepada muhtasib, yaitu orang-orang yang bertanggung jawab atas lembaga al-hisbah. Misalnya mengenai timbangan, kecurangan dalam penjualan, orang yang tidak banyak hutang, dan juga termasuk ke dalam perhitungan ibadah, bahkan termasuk memeriksa iman. Dan juga masih banyak yang lain yang termasuk perhitungan atau sesuatu ketidakadilan di dunia ini untuk semua makhluk. Nah, selanjutnya itu pada zaman Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa pemerintahan Ali yaitu adanya sistem administrasi Baitul Mal
difokuskan pada pusat dan lokal yang berjalan baik. Nah, surplus pada Baitul Mal dibagikan secara profesional sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW. Adanya surplus ini menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan berlangsung dengan baik. Khalifah Ali memiliki konsep tentang pemerintahan, administrasi umum, dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya secara jelas. Selanjutnya yaitu sekilas prosedur dan istilah yang digunakan. Nah, di sini ada 14 prosedur yang digunakan dalam perkembangan Islam, yaitu transaksi harus dicatat setelah terjadi, transaksi harus dikelompokkan, penerimaan akan dicatat di sisi sebelah kanan dan pengeluaran akan dicatat di sebelah kiri, dan masih banyak lain sebagainya. Ada 14 prosedur. Nah, dihubungkan dengan prosedur tersebut terdapat 9 istilah yang berhubungan ya pada perkembangan akuntansi syariah, yaitu ada al-jaridah, al-yaumiyah, al-rusnamaj, al-katma, al-jami'ah, al-tarij, al-arida, al-bara'ah, al-muwafaqah wal jamaah, dan lain sebagainya. Intinya ada 9 di sana. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan akuntansi modern dengan akuntansi Islam. Nah, pada tahun 1429 Masehi, angka Arab itu dilarang untuk digunakan pemerintah Italia. Nah, Luca Pacioli selalu tertarik untuk belajar tentang hal tersebut, serta belajar dari Alberti, seorang ahli matematika yang belajar dari pemikiran Arab dan selalu menjadikan karya Pisa sebagai rujukan. Nah, pada tahun 1484 Masehi, Pacioli itu pergi dan bertemu dengan temannya Onofrio di Florence, seorang pedagang yang suka bepergian ke Afrika Utara dan Konstantinopel. Nah, sehingga diduga Pacioli mendapat ide tentang double entry tersebut dari temannya ini. Nah, Luca Pacioli mengatakan bahwa setiap transaksi harus dicatat 2 kali di sisi sebelah kredit dan di sisi sebelah debit. Nah, dengan kata lain bahwa pencatatan harus diawali dengan menulis sebelah kredit, kemudian di sebelah debit. Hal ini memunculkan bahwa Pacioli menerjemahkan hal tersebut dari bahasa Arab yang memang menulisnya dari sebelah kanan. Baiklah, usai sudah penjelasan dari saya mengenai materi kali ini. Mohon maaf untuk semua kesalahan yang saya perbuat, baik itu kata-kata ataupun tingkah laku. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.